A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diriwayatkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam berkata, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengujiku dengan cobaan ini. Padahal tidak pernah terjadi satu perkara melainkan aku utamakan keinginanmu atas keinginanmu atas keinginanku. Lalu terdengar panggilan dari awan sebanyak 10.000 suara. Hei Ayub, dari mana semua itu? Kemudian beliau mengambil pasir lalu meletakkannya di atas kepalanya seraya berkata, darimu ya Rabb, darimu wahai Tuhanku. Maka beliau pun ingat kembali. Karena itu Allah berfirman, andaikan bukan karunia Allah atas kalian dan bukan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak seorang pun dari kalian yang amalnya menolongnya. Para sahabat bertanya, meskipun Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meskipun aku, hanya saja Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya. Sahabat-sahabat yang mulia, semua diri kita, Anda, saya, memang harus melakukan amal, meningkatkan kualitas amal, dan selalu berharap rahmat dan kasih sayang Allah. Karena pada akhirnya amal kita hanyalah pengantar, wasilah untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan. Bantuan dan kasih sayang Allah lah itulah yang paling utama, yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita dan membahagiakan. Tapi tanpa amal kita mungkin tidak bisa akan mendapatkan kasih sayang, rahmat dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amal, tindakan yang mungkin kita lakukan dan harus kita lakukan, yaitu belajar, bekerja, agar mendapatkan karunia, rahmat dan kasih sayang Allah. Maka semua aktivitas manusia itu harus menjadi aktivitas yang utama. Pertama, aktivitas itu harus utama, yang paling penting, yang paling prinsip. Misalnya belajar. Mengapa belajar? Dan apa yang harus kita pelajari? Itu harus kita pikirkan. Jangan hanya belajar untuk mendapatkan nama, untuk meningkatkan karir, untuk meningkatkan maqam duniawi. Tapi usahakan belajar kita itu kita luaskan, kita perdalam, sehingga mempelajari hal-hal yang penting. Yang penting untuk dunia dan juga penting untuk akhirat. Kemudian bekerja. Bekerja juga demikian. Kita luaskan, kita limpahkan pekerjaan kita ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan jamaah, komunitas, dan kepentingan masyarakat. Sehingga banyak orang yang mendapatkan limpahan keberkahan. Sebagaimana Tuhan juga melimpahkan keberkatannya dan rahmatnya seluas mungkin. Usahakan jangan terlalu asik, terlalu sibuk hanya untuk mencari kepentingan sendiri. Kita harus ingat ada orang lain, ada keluarga yang harus kita bina, yang harus kita bimbing, yang harus kita jaga, yang harus kita selamatkan. Ada tetangga, ada masyarakat. Sampaikanlah ilmu ini, keberkahannya, untuk seluas-luas manusia. Karena itu akan menjadi modal bagi kita, penyemangat bagi kita. Biasanya dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan menulis, dalam kegiatan menerjemah, mengedit, berkomunikasi, yang kita cari adalah keuntungan-keuntungan finansial. Mari kita mulai luaskan. Bukan hanya untuk mencari keuntungan sosial, tapi bagaimana karya kita menjadi berefek, berimpak bagi murid,
bagi keluarga, sehingga mereka menjadi satu kafilah, sama-sama terinspirasi, diberdayakan, menjadi tim, menjadi jamaah yang sama-sama menikmati pencerahan ilmu, bukan hanya sendirian, menikmati keberkahan ilmu, baik sisi ekonomi, politik, sosial. Kita libatkan keluarga, kita libatkan masyarakat, kita ajak mereka, kita berdayakan mereka, menikmati pencerahan bersama, menikmati kekuatan bersama, mendapatkan pencerahan bersama, mendapatkan power bersama, memberdayakan bersama, menginspirasi, menjadi legasi, bukan hanya demi keuntungan yang semata-mata, yang singkat, yang individualis, yang subjektif, tapi kita kaitkan dengan kepentingan yang lebih besar untuk masa yang jauh. Demikian juga dengan pekerjaan, di mana pekerjaan kita memberikan dampak yang lebih luas, memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi sebanyak-banyak umat, karena di sana adalah keberkahan yang langgeng, yang lestari. Ketika amal individual kita juga berdampak pada amal sosial. Kita tidak hanya melampaui bangga dengan diri, tapi juga harus berbangga dengan Tuhan, dengan zat bahagia, dengan Tuhan yang memberi semua. Karena kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mempunyai pengendalian diri, bukan hanya soal ego dan anania, tapi ego kita menjadi fana dalam Tuhan, fana dalam keluarga, fana dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.